Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian umum pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjukkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, Dr. Andes Rodi dari MIKOM. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andrew Sawan Gunawan, yang selaku penanggung jawab kegiatan keagamaan, dan yang terhormat kepada Ibu Yudan Kartika SPD selaku pembina Ros Al-Fikri, juga semua teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Yasmin Risa Putri beserta rekan saya Firda Dewa Wijaya. Di sini kami sebagai MC yang akan memandu jalannya acara kajian ini. Sebelum memulai acara, izinkan kami membacakan beberapa rangkaian kegiatan kajian umum pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan acara kajian ini kita dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita kepada sesama teman muslim dan muslimah kita. Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fatih dan Aisyah. Kepada Fatih dan Aisyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qablikum sunan fasihun fil ardi fanzur akibatul muttaqin. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatul lilmuttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ta'lamuna kuntum mu'minin. Yamsaskum qawmun faqad massaw qawman mithluhum wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Sungguh telah berlalu sebelum kamu semua Allah, karena
kamu ke berjalanlah kamu ke sekitar penjuru dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasakan lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serius. Dan rasa kejayaan dan kehancuran itu kami berdirikan di antara manusia agar mereka dapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Shadaqallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Fati dan Aisyah yang sudah membacakan ayat. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Handri Zakaria selaku Ketua Pelaksana. Namun karena Ketua Pelaksana kita berhalangan hadir, maka acara selanjutnya akan diwakilkan oleh Bilkis Vanessa selaku Wakil Ketua Pelaksana. Namun karena Ketua Pelaksana kita berhalangan hadir, maka acara selanjutnya akan diwakilkan oleh Bilkis Vanessa selaku Wakil Ketua Pelaksana. Kita SPD selaku pembina Rohis Al-Fikri yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir. Yang terhormat Ustaz Doni Irawan Hasibuan PD selaku pemateri pada kegiatan kajian umum pada hari ini. Dan teman-teman Rohis sekalian yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan saya Bilkis Vanessa selaku Wakil Ketua Pelaksana. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan dan membantu kegiatan pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksanaan, jamuan, dan lainnya. Saya berharap dengan diadakannya kajian umum pada hari ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Selain itu, semoga materi yang nanti akan disampaikan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bu Yuyun Kartika SPD selaku pembina Rohis Al-Fikri. Namun karena pembina kita berhalangan hadir, maka sambutan selanjutnya akan diwakilkan oleh Bapak Putra Yandu Sowan Gunawan selaku penanggung jawab kegiatan Rohis Al-Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Kang Doni Irawan Masibuan, ya, dia adalah alumni SMA 4 Cikupa, ya, tahun 2010, hadir bersama kita. Yang saya hormati para aktivis Rohis Kabupaten Tangerang, kita mengundang kurang lebih 10 SMA negeri maupun swasta, dari SMA Curu, SMA Panongan, SMA Pasir Gadung, Pasir Gudang, ya, SMA 31, 32, SMA 3, 15, ada dari Tahul Jannah, ada dari Islami, Al-Fatih, kemudian juga Wipama dari Pojong, ya. Dari mana ini? SMA 31 4 Oman 1 Tangerang. Oh ya, di itu ya, di Raksa. Oh ya, saya pernah ke sana berapa bulan yang lalu, ya, pernah kunjungan ke Oman 1 dengan guru PAI-nya. Dan juga para siswa SMA 4 yang akhir menyimaknya lewat TikTok, ya, jadi secara langsung ini. Jadi ada juga dari SMA 4 yang tidak hadir, dan mereka menyimak dari rumahnya masing-masing sambil gogoleran, ya, sambil ngopi, sambil menyimak juga, ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Sabtu, ya. Kita dapat bersama-sama di tempat yang mulai ini, sebuah agenda rutin, ya, yang mengundang rohis dari beberapa sekolah, yang tujuan utamanya adalah menjalin ukhuwah, silaturahmi di antara kita, biar ada jaringan, jangan terputus. Nanti boleh jadi untuk ke depan tidak hanya di sini kegiatan yang mungkin di Man 1 nanti, ya, diadakan di sana. Nanti kita kunjungan ke sana nanti, ya, gitu. Mungkin besoknya lagi di SMA 3, SMA 15, SMA 31, kita nanti ada apa? Ada kunjungan lagi ke sana, biar ada hubungan erat di antara kita. Nanti suatu waktu kita adakan lagi kegiatan yang lebih besar, ya. Gitu. Itu hal yang penting bagi kita, ada ukhuwah di antara kita. Terus yang kedua adalah Rohis itu kan organisasi dakwah, ya, mengajak bagi kita, ada ukhuwah di antara kita. Terus yang kedua adalah Rohis itu kan organisasi dakwah, ya, mengajak ilmu. Nanti bicara apa, ya, gitu. Yang kita bicarakan tentang Islam, kan, maka untuk memahami Islam dengan baik butuh kajian-kajian, ya. Maka hari ini insyaallah, ya, gitu. Yang kita bicarakan tentang Islam, kan, maka untuk memahami Islam dengan baik butuh kajian. Yang kita bicarakan tentang Islam, kan, maka kita bicarakan tentang Islam, kan, maka untuk memahami Islam dengan baik butuh kajian-kajian, ya. Maka hari ini insyaallah ada sedikit ilmu yang akan disampaikan, ya, dari kami, dari Rohis Al-Fikri SMA 4 Cikupa, SMA 4 Tangerang. Nanti akan disampaikan oleh alumni SMA 4. Beliau sekarang dosen, ya, dosen di beberapa tinggi, insyaallah lulusan tahun 2010. Nanti beliau akan mengaku sendiri, ya. Enak kalau sekarang langsung, nanti beliau nanti langsung memperkenalkan diri, tahu kepada nanti biar ada komunikasi. Dan nanti silakan selesai kajian materi kurang lebih 1 jam. Nanti ada dialog, ya, ada tanya jawab. So silakan dikorek-korek ilmunya sampai keluar semua, ya.
Ya silakan korek-korek sampai keluar isi kepalanya. Ya, tanggung datang ke sini kan, jangan cuma datang duduk, tapi Anda harus dapat ilmu yang banyak. Silakan setelah 1 jam pemateri disampaikan materinya, maka silakan yang hadir hari ini Anda bertanya, insya Allah mungkin nanti Kang Doni akan memberikan jawaban ya kepada Anda sehingga pulang dari sini maka Anda dapat ilmu yang banyak. Nah, orang-orang yang berilmu kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Iman gak punya ilmu gimana? Harus punya ilmu. Ilmu gak punya iman. Sasar juga ya. Jadi 2 hal yang penting harus kita kuasai hari ini. 1, punya iman yang kuat, yang kokoh, akidah yang mengakar dalam jiwa, tidak goyah-goyah lagi. Dan kedua punya ilmu, ya, punya ilmu yang mumpuni, yang luas. Ya, sekarang zaman begitu berubah dasar. Kalau tidak punya dua-duanya akan kalah dalam persaingan global. Tidak punya ilmu, tidak mengikuti perkembangan teknologi hari ini, ya, tidak menguasai science technology, akan terhempas dalam sebuah pertandingan dunia ini. Maka kuasai ilmu yang tapi dengan ilmu apa dasarnya? Dengan iman yang kuat. Ilmunya harus tinggi, imannya harus kokoh. Insya Allah kita akan jadi pemenang dalam persaingan global itu. Itu barangkali yang terpenting ya. Kalau tidak silakan sajikan materi yang cukup, bekali aktivis Rise ini, bekali semangatnya, bekali ilmunya sehingga mereka siap untuk berdakwah di tataran global ini. Ya, jangan sampai kalah dengan persaingan lain. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita menuju acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni Irawan Hasibuan MPD. Kepada Ustadz Doni yang terhormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan wa Qur'an wa sunnah imamah wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Ja'ala Pancasila bangsa, ja'ala Undang-Undang Dasar Asasa, thumma ja'ala Indonesia baldatan thayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati Bunda kita semua, sekaligus orang tua kita semua, Ustaz, ayahanda kita semua, Bapak Kawan Gunawan. Beliau adalah guru dari selama bersekolah di SMA 4 Kabupaten Bandung. Satu kehormatan tentu beliaulah yang membimbing kami dengan rasa sabar
Kalau nggak sabar, bukan seorang guru. Jadi saya masih mengingat seperti apa ketika sholat zuhur itu dicek satu persatu kehadirannya. Ya tentu sebuah proses kami dibentuk, dan setelah lulus bisa kembali lagi mendapatkan kesempatan yang insya Allah rahmat ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tentu ini adalah sebuah hasil dari sebuah rasa sadar dari para guru pendidik kita yang telah memberikan segalanya untuk kita semua. Yang kedua, para pengurus Rohis Al-Fikri SMA 4 Kabupaten Tangerang yang alhamdulillah telah menyelenggarakan dengan baik dengan segenap panitia dan patut diapresiasi. Ini kalau dalam eskul olahraga ini namanya sedang sparring partner. Kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk bertanding. Namun dalam kesempatan ini, alhamdulillah bersilaturahim sekaligus bersilaturahim, saling bisa mengenal dan juga bisa saling menimba ilmu. Karena utlubul ilma minal nahdi lallah, tuntutlah ilmu dari buaya hingga akhir hayat. Dan luar biasa, terundang 10 dan tercatat yang telah hadir alhamdulillah sudah banyak. Di antaranya ada SMA 31 Kabupaten Tangerang, ada MAN 1 Tangerang, 3 ran saya tinggalnya di 3 desa Margasari dekat Puspem Kabupaten Tangerang. Ada SMA 3 Kabupaten Tangerang, SMK Miftahul Jannah, dan SMA 1 Kabupaten Tangerang, dan sekolah-sekolah lainnya yang alhamdulillah. Dan betul kata Pak Wawan, nanti ini harus bisa dilanjutkan secara bersilih ganti. Penyelenggaranya, temanya, kegiatannya. Karena tidak terasa setelah nanti lulus, insya Allah dengan perkumpulan yang baik ini, maka sangat dibutuhkan koneksi jaringan yang telah tertutup dengan baik selama berproses sekolah. Karena kita tidak tahu kelak yang duduk di sebelah kita, duduk di belakang kita, duduk di depan kita, kelak akan menjadi apa. Ketika ada yang sukses, insya Allah ketika diingatkan dan dipertemukan di tempat baik, maka terjadi hubungan saling kerjasama ini. Kenapa? 14 tahun yang lalu telah saya alami, maka sangat penting menjaga hubungan silaturahmi, apalagi dengan kerjasama langsung 10 instansi sekolah dengan satu eskul yang sama, Rohis. Sulit eskul-eskul lain bisa seperti ini, sparring paling hanya berhadapan-hadapan satu sekolah dengan satu sekolah. Ini bisa langsung 10 sekolah. Tentu peluang menjalin hubungan silaturahimnya bisa lebih. Dan insya Allah itu nanti akan masuk dalam konteks tema ini. Dan terakhir para
Adinda yang Allah muliakan dan telah hadir jam 9 pagi tidak mudah melawan semua bentuk hambatan, karena malamnya beraktivitas panjang, paginya kita harus bersiap-siap kembali, tentu tidak mudah. Karena kebetulan saya kedatangan tamu sampai 3:30 pagi. Lewat subuh istirahat sebentar langsung bersiap di sini. Jadi alhamdulillah saya kedatangan tamu sampai 3:30 pagi. Lewat subuh istirahat sebentar langsung bersiap di sini. Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kita semua, dan semoga penyelenggaraan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah Allah ridho dari semua yang kita kerjakan. Cukup menarik dari tema yang ditampilkan pada kegiatan hari ini, insecure menjadi syukur. Boleh tanya dulu dari yang sambutan tadi, perwakilan panitia Rohis, siapa yang bikin tema ini? Atau ada yang bisa menjawab? Siapa yang memberikan usulan tema ini? Gimana? Usulannya siapa? Dari Ketua Rohis. Kira-kira mengapa mengangkat tema insecure ini menjadi syukur? Karena banyak salah itu orang-orang orang kayak dalil yang tidak baca orang. Ini sangat realistis tergambar situasi hari ini. Kita, teman-teman kita itu sering menghadapi suasana insecure. Insecure itu sesuatu yang bukan harus kita maknai negatif. Insecure itu adalah memandang apa yang menjadi kekurangan kita terhadap orang lain. Sampai sini salah atau baik? Salah atau baik? Memandang kekurangan dalam diri terhadap orang lain. Apakah salah? Atau baik? Bisa menjadi salah bila kita tidak berusaha memperbaiki. Ini tentu banyak sebab mengapa kondisi kita hari ini menjadi sering insecure. Karena banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita temukan di luar sana sesungguhnya menjadi ambisi dalam diri kita. Itu problem. Orang lain sudah punya kendaraan bagus. Ini laki-laki terpacu ingin seperti itu, pada akhirnya memaksakan kehendak, meminta, menuntut, memaksa orang tua agar membelikan kendaraan. Itu kalau bicara
harta dan kemudahan. Ada lagi insecure yang memang itu lahiriah yang dimiliki oleh kita. Dan ini lebih banyak di perempuan. Baru pada ketawa semua. Yang hidungnya lah mancung ke dalam, yang busananya lah yang harus dari merek tertentu, belanja dari mall tertentu. Bahkan kita lupa Islam itu telah memberi seperti yang disampaikan pesan Pak Bawa guru kita ini tergabung dalam organisasi dakwah. Sebelum kita menyampaikan, mengajak, memberikan contoh, kita juga terlebih dahulu dibekali dengan ilmu. Maka ada dua kata, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Karena ilmu akan ditagih untuk beramal atas ilmu yang dimiliki. Karena ilmu akan ditagih untuk beramal atas ilmu yang dimiliki. Maka kita kenal ada sifat-sifat akhlak baik. Salah satunya adalah qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah rasa cukup apa yang telah diberikan kepada kita dan apa yang telah kita terima. Ada yang tidak bisa kita tolak dan ada yang bisa kita tolak. Pemberian itu ada yang bisa kita tolak dan ada yang tidak bisa kita tolak. Salah satunya yang tidak bisa kita tolak adalah kita dilahirkan dari orang tua kita. Dan itulah yang namanya takdir mutlak. Dan ini menjadi persoalan. Sama, saya menghadapi persoalan itu sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi nggak menceritakan kata orang, menceritakan pengalaman sendiri. Kenapa saya memiliki orang tua tidak seberuntung teman saya? Orang tuanya lebih kaya, orang tuanya bisa memberikan semua yang diminta, memberikan semua apa yang diinginkan oleh teman saya. Sedangkan saya tidak bisa. Bayangkan, ini bahaya. Kalau kita tidak memiliki panduan dalam Islam, kita akan terjebak dari pikiran dan keinginan kita sendiri. Bagaimana yang telah Allah, kita akan terjebak dari pikiran dan keinginan kita sendiri. Bagaimana yang telah Allah berikan itu tidak kita syukuri, apalagi nanti yang diberikan oleh manusia lain kepada kita. Kita diberikan kehidupan yang dilahirkan dari kedua orang tua kita. Dan itu pula lah yang kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak seberuntung teman kita yang lain? Dan ternyata semua itu ada hikmahnya.
Saat itu saya mempertanyakan kemauan tinggi, keinginan banyak, tapi tidak banyak dukungan yang disanggupi oleh orang. Ternyata hikmahnya adalah menuntun kita untuk menjadi orang yang mandiri. Kalau ketika memang sudah waktunya kita terbiasa mengendalikan apa yang kita ingini, sekalipun kita mampu, kita bisa dalam kondisi saat ini. Apa yang kita ingini, sekalipun kita mampu, kita bisa dalam kondisi saat ini. Apa yang kita ingini, sekalipun kita mampu, kita bisa dalam kondisi saat ini. Kekerasan anaknya sendiri menjadi bom waktu. Tentu yang lebih utama adalah ketika orang tuanya mampu, anaknya pun mampu memanfaatkannya dengan baik. Bersyukurlah pada kondisi yang seperti ini. Namun jangan juga berkecil hati. Insya Allah dan yakin semua ketetapan Allah ada hikmahnya. Tidak diberikan dan rasanya efeknya, dampaknya jangka panjang. Itulah hikmah ketika sudah turun, yang kita rasakan, yang kita nikmati itu jangka panjang, terus menerus. Kita nikmati itu jangka panjang, terus menerus. Kita nikmati itu jangka panjang, terus menerus. Nah, maka ketika ada hal yang takdirnya mu'alaq, itu tidak boleh kita bersuuzon. Nah, ini bahaya. Dilahirkan dari orang tua yang kurang mapan, dilahirkan dengan kondisi fisik hari ini, syukuri semua hal itu. Fisik hari ini, syukuri semua hal itu. Sebab apa? Ini yang paling penting. Balik ke awal tadi, apakah insecure itu salah atau baik? Menjadi salah bila kita suuzon kepada. Apakah insecure itu salah atau baik? Menjadi salah bila kita suuzon kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita berhusnuzon dan harus dan yakin semua yang menjadi domain kita, yang menjadi ranah kita, ada takdir yang masih bisa dirubah, Itu yang harus kita pikirkan. Domain kita, yang menjadi ranah kita, ada takdir yang masih bisa dirubah. Itu yang menjadi ranah kita, ada takdir yang masih bisa dirubah. Itu yang harus kita pikirkan. Yang menjadi ranah kita, ada takdir yang masih bisa dirubah. Itu yang harus kita pikirkan.
Itu yang harus kita persiapkan. Emang ada takdir yang bisa dirubah? Kalau masuk nanti dalam perguruan tinggi itu ada aliran Jabariyah dan ada aliran Qadariyah. Itu pertentangan, ada aliran Jabariyah dan ada aliran Jabariyah dan ada aliran Jabariyah dan ada aliran Jabariyah dan ada aliran Qadariyah. Itu pertentangan, itu pertentangan, yang perdebatan, yang diskusinya